Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap semua anak kelas 7 tetap dalam keadaan sehat walafiat dan yang pastinya tetap harus semangat walaupun pembelajaran kita masih menggunakan metode daring. Nah, di sini saya salah satu guru IPS di madrasah kita yaitu MTSN Pematang Siantar. Di sini, di pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan yaitu mengenai dinamika kependudukan, di mana dinamika penduduk ini akan saya jelaskan secara singkat dan padat bagi ananda sekalian yang kurang paham. Alangkah baiknya bertanya kepada guru pendamping IPS-nya. Oke, simak dan pahami penjelasan dari saya. Check it out. Oke, baik. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu mengenai dinamika penduduk Indonesia. Nah, untuk mengetahui apa itu dinamika penduduk Indonesia atau dinamika penduduk adalah perubahan keadaan penduduk yang dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan. Nah, dengan 3 macam ini atau 3 faktor ini bisa mengalami perubahan keadaan penduduk. Saya jelaskan kelahiran. Jumlah penduduk akan bertambah dengan adanya kelahiran. Begitu juga dengan jumlah penduduk akan berkurang jika adanya kematian. Nah, perpindahan, jumlah penduduk di suatu daerah akan bertambah atau berkurang dengan adanya migrasi. Migrasi ini ada 2 opsi. Yang pertama migrasi masuk dan migrasi keluar. Migrasi masuk maka akan bertambahnya penduduk di suatu wilayah. Sedangkan migrasi keluar maka akan berkurangnya penduduk di suatu wilayah. Nah, terus lanjut, bagaimana cara mengetahui jumlah penduduk? Ada langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu sensus penduduk, kedua registrasi penduduk, ketiga survei penduduk. Yang mana sensus penduduk ini ialah rangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, dan penerbitan keterangan penduduk di suatu wilayah. Seperti itu. Sensus penduduk ini akan dilakukan 10 tahun sekali oleh pemerintah. Selanjutnya, registrasi penduduk yaitu pencatatan mengenai data kependudukan yang dilaksanakan terus-menerus oleh pemerintah. Registrasi penduduk dan sensus penduduk ini sama-sama mengerjakan data kependudukan Indonesia. Hanya saja, registrasi penduduk ini bekerja secara terus-menerus, baik itu seminggu sekali, 2 bulan sekali, atau 1 bulan sekali. Yang penting secara terus-menerus. Lanjut, survei penduduk. Survei penduduk ini ialah proses pengumpulan dan penyusunan data kependudukan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan permasalahan sosial maupun ekonomi. Survei ini artinya apa? Meninjau masyarakat yang memiliki masalah sosial maupun itu ekonomi. Nah, lanjut, yaitu persebaran penduduk. Penyebaran jumlah penduduk dalam suatu wilayah dibedakan menjadi 2, yaitu berdasarkan geografis dan berdasarkan administrasi pemerintah. Berdasarkan geografis, menurut batas alam seperti sungai, pantai, jalan raya, itu berbeda-beda setiap wilayah. Contohnya di Pematang Siantar, lebih dominan sungainya. Nah, kalau di Serdang lebih dominan lautnya, seperti itu. Kan berbeda letak geografis setiap wilayah. Nah, berdasarkan administrasi pemerintah itu juga begitu. Medan berurusan dengan di Medan. Administrasinya Surabaya berurusan dengan Surabaya. Tidak ada yang keluar dari jalur itu. Oke, lanjut. Sekarang kita akan membahas tentang komposisi penduduk. Komposisi penduduk ini seperti apa ya? Itu seperti pengelompokan penduduk. Pelompokan penduduk itu ada 5, yaitu yang pertama berdasarkan umur dan jenis kelamin. Nah, jenis kelamin di Indonesia yang diakui hanya 2,
yaitu wanita dan pria. Lanjut, berdasarkan apa lagi? Berdasarkan pendidikan. Nah, di setiap satu wilayah tidak pernah memiliki sama pendidikannya. Pasti ada yang berbeda-beda. Ada yang tamat SD, ada yang tamat SMP, ada yang tamat S1, seperti itu. Oke, berdasarkan apa lagi? Berdasarkan pekerjaan. Begitu juga contohnya kita satu kelas itu. Satu kelas itu apakah pekerjaan orang tua kita sama? Tidak kan? Nah, berbeda-beda. Itulah yang dimaksud dengan berdasarkan pekerjaan. Lanjut, berdasarkan agama. Begitu juga agama di Indonesia ini ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Lanjut, berdasarkan tempat tinggal yang terakhir. Berdasarkan tempat tinggal. Jadi setiap satu wilayah itu ada tempat tinggalnya di kota, ada tempat tinggalnya di pedesaan, ada tempat tinggalnya di daerah pegunungan. Seperti itu. Nah, bagi murid-murid, saya harap semuanya paham dengan penjelasan saya yang singkat, padat, tepat ini. Bagi yang ingin bertanya atau yang kurang paham, silakan bertanya kepada guru pendamping IPS-nya. Nah, saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.